Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para ustaz, para bapak, ibu, hadirin sekalian jamaah salat Isya dan tarawih. Pak, insyaallah semuanya sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semuanya diperkenankan Allah mendapatkan kesempatan ibadah di malam Lailatul Qadar. Para jamaah, pada malam hari ini sebagaimana sampaikan oleh Akhir, saya menyampaikan tentang upaya menjaga ketakwaan kita. Para jamaah, takwa itu adalah urusan yang terpenting dalam hidup kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai kurikulum internasional yang diulang setiap tahunnya, dan umat Islam diharuskan Allah harus berpuasa 1 bulan, bukan seminggu, bukan 10 hari, tetapi 1 bulan. Pasti di balik puasa 1 bulan itu ada harapan yang Allah targetkan, yang ketika berpuasa sungguh-sungguh pasti menjadi orang-orang yang takwa. Sehingga Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun. Dan orang takwa itu adalah petunjuknya Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka orang yang takwa itu siap menerima apa saja informasi yang ada di dalam Al-Quran. Kalau itu perintah yang hukumnya wajib harus dijalankan, apakah itu fardu ain maupun fardu kifayah. Kalau itu berisi larangan yang derajatnya menurut ulama haram atau dilarang oleh Allah yang berakibat dosa, maka itu harus ditinggalkan. Dan dengan takwa itulah Allah kepingin memuliakan kita, dan Allah menggunakan standar yang baku tentang kemuliaan seseorang itu hanya diukur dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian orang-orang yang takwa itu nanti juga akan dimasukkan surga oleh Allah. Jannatun 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Intinya kita disuruh puasa ini dalam rangka supaya masuk surga. Para jemaah, di dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 6 ayat yang diakhiri dengan kata frase la'allakum tattaqun. Ada 6 ayat. La'alla itu adalah harfun tarazi, yang berarti adalah harapan yang ingin dicapai. Kalau itu diupayakan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah akan tercapai. Maka siapa yang berpuasa sungguh-sungguh, insya Allah akan menjadi hamba Allah yang takwa. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Tattaqun yang menggunakan fi'il mudhari'. Artinya fi'il mudhari' itu berfungsi menunjukkan kata kerja sekarang yang akan datang, sekaligus diharapkan istimror, terus menerus, yaitu takwa saat puasa Ramadan, takwa pasca Ramadan, serta takwa terus menerus sampai dipanggil Allah. Itu harapannya. Nah, ayat yang pertama yang Allah tutup dengan kata la'allakum tattaqun,
yaitu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kunci dari ayat ini, kalimat yang perlu digarisbawahi adalah ubudu. Artinya ubudu itu ubuduhu bitauhidihi wa syukrihi wa ta'atihi. Sembahlah Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukurlah kepada Allah, yaitu menggunakan nikmat Allah kita gunakan untuk sarana mentaati Allah atau beribadah kepada Allah, kemudian wa ta'atihi dan berusaha mentaati Allah. Jadi ayat ini agar kita bisa takwa itu satu, hanya menyembah Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan ketauhidan kita hanya menuhankan Allah. Yang kedua yaitu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga betul-betul mentaati Allah sehingga kalian bisa bertakwa. Itu ayat yang pertama. Nanti mudah-mudahan bisa hafal nanti dengan surat ayatnya. Yang kedua yang diakhiri Allah dengan la'allakum tattaqun ada juga di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-63. Yang ini nanti hampir sama atau senada irama atau isinya di dalam surat Al-A'raf ayat 171. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna, dan ketika kami mengambil mitsaqakum, janji kepada kalian, yang dimaksud adalah ayat ini konteksnya Bani Israel. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat di atas kalian itu gunung. Jadi gunungnya Allah angkat di atas mereka, ya. Jadi Bani Israel itu memang kalau gak diajak kan kebangetan, ya. Sering mengkhianati. Sampai diambil janjinya Allah pada mereka itu sambil Allah mengancam gunungnya diangkat di atas mereka, ya. Gunungnya diangkat di atas mereka, kemudian Allah bilang, "Khudhu ma'atainakum." Ambillah, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada kalian, maksudnya Taurat, biquwwah, dengan sungguh-sungguh. Kemudian wadhkuru, amalkan, ingatlah kalian kepada Taurat, ma fihi, apa-apa yang ada di dalam Taurat, agar kalian bertakwa. Ini senada dengan Al-A'raf 171. Allah berfirman, wa idza tadal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Dan ketika kami mengangkat jabal, gunung, fawqahum, di atas mereka, ka'annahu dhullatun, seakan-akan gunung itu jadi awan di atas mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka yakin, menyangka gunung itu akan dijatuhkan Allah kepada mereka. Sambil Allah bilang, khudhu ma atainakum, persis dalam Al-Baqarah 63. Khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepada kalian dengan sungguh-sungguh, dan diamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat agar kalian bertakwa. Jadi para jamaah, dua ayat ini memberi pelajaran pada kita, walaupun konteksnya Bani Israel. Kalau kita umat Islam ini ingin bertakwa dan menjaga ketakwaan kita sungguh-sungguh, amalkan Quran. Karena takwa itu kan seluruhnya yang diperintah Allah dijalankan, seluruhnya yang dilarang Allah ditinggalkan. Itu artinya harus mengamalkan Quran secara totalitas. Maka di dalam tafsir dijelaskan, khudhu ma atainakum biquwwah ay malu bima fi Taurati bijiddin wa azimatin. Pegang teguhlah terhadap apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat, maksudnya ikmalu,
Taurat, terhadap apa-apa yang ada di dalam Taurat, bijidin wa azimatin, dengan sungguh-sungguh dan azam yang kuat. Serius ya, gampangnya begitu. Dengan sungguh-sungguh. La'allakum tattaqun, atau wadhkuru ma fihi, ya. Dan ingatlah apa yang ada di dalam Taurat itu, ai ihfaduhu, jaga hukum-hukum yang ada di dalam Taurat itu. Wala tamsahu, jangan kalian lupakan dia. Wala taghfilu anhu, jangan kalian lalai kepada apa-apa yang ada di dalam Taurat. La'allakum tattaqun, litattaqu al-halaka fid dunya wal adaba fil akhirah, agar kalian bisa terjaga celaka di dunia dan juga bisa terjaga dari siksa di akhirat. Jadi supaya kita tidak celaka di dunia, maka amalkan Quran dalam konteks kita sebagai orang mukmin muslim. Supaya juga tidak diadab Allah di akhirat, juga amalkan Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa ayat Pak? Sudah berapa? Enggak itu. Sudah 4 ya? 3 apa 4? 4 ya. Sekarang nomor 4 ya. Baik. Ayat yang keempat yaitu ada di dalam surat Al-An'am 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Al-An'am 153. Wa anna hadza, dan inilah siratal mustaqima, jalanku yang lurus, maksudnya ad-dinul Islam, agama Allah Islam ini. Fattabi'uhu, maka ikuti saja jalan Islam ini. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mengikuti subul. Subul itu jamak dari sabil. Jangan mengikuti jalan-jalan lain selain jalan Islam. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan Islam. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Para jemaah, Rasulullah memberi penjelasan ayat ini sangat bagus sekali dengan mengilustrasikan, beliau menggambar garis. Ibnu Mas'ud dari Mas'ud dia berkata, "Khoto lana yaman khoton." Suatu hari Rasulullah menggambar garis vertikal. Ini sering saya sampaikan. Menggambar garis vertikal dari bawah ke atas lurus. Sumakot hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah. Summa khoto khototon an yamin wasari. Kemudian Rasulullah menggambar garis di sisi garis vertikal, yaitu sisi kanan dengan garis yang banyak, dan di sisi kiri dengan garis yang banyak. Sumakal, dan Rasulullah mengatakan, hadi subulun ala kulli sabil minha syaitanu yad'u ilaih. Ini adalah setiap jalan, yang setiap jalan itu setan mengajak kepadanya. Jadi selain jalan Allah namanya jalan, selain jalan Allah namanya jalan setan. Selain dinul Islam namanya jalan yang keras. Apakah ini karena urusannya selamat dan tidak akidah kita dan ibadah kita? Saya tanya, kira-kira agama non Islam itu jalan setan enggak? Enggak usah keras-keras ya. Kira-kira apa? Jalan setan ya? Jalan setan. Nah, jalan setan. Komunis jalan setan. Kapitalis jalan setan. Sosialis jalan setan. Jadi selain jalan Islam namanya jalan setan. Selain jalan Allah namanya jalan setan. Nah, disinilah umat Islam sementara akidahnya Islam, tapi cara hidupnya banyak menempuh jalan. Makanya hancur banyak tuh. Ya. Jadi kalau kita kepengen takwa harus totalitas menggunakan jalan Islam dan menolak selain jalan Islam. Apakah itu kapitalis, sosialis, komunis atau agama-agama yang lain. Makanya di dalam tafsir dijelaskan wa bi anna adatin mustaqim
tasawufi, oleh karena Islam ini agamaku yang lurus, maka pegang teguhlah agama Islam saja ini. Gitu ya. Wala tatabi'u adyan mukhtalifah, kalian jangan mengikuti agama-agama lain yang berselisih dari Islam. Kemudian waturukul muhtawiyah, dan jalan-jalan lain, ideologi-ideologi lain, kapitalis, sosialis, komunis itu. Maka fatafarukum wa tarzilukum an sabil huda, kalau kau mengikuti jalan-jalan selain Islam tadi, akan menggelincirkan kalian, akan mencerai-beraikan kalian dari jalan petunjuk Allah. Nah, itu maknanya. Jadi kalau kita ingin takwa yang sebenarnya, totalitas takwanya hanya mengambil jalan hidup Islam. Mestinya begitu, Pak. Kalau negara ini, bangsa ini hanya mengambil jalan Allah, pasti Allah akan berikan barokah dari langit dan bumi. Allah berikan kebaikan. Bayangkan kalau rakyatnya takwa, wakil rakyatnya takwa, penegak hukumnya takwa, penguasanya takwa, indah. Tapi saya orangnya Islam, cara berpikirnya tidak Islam, dan mengambil bukan jalan Islam. Ini kebodohan yang nyata. Itu saya coba. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu. Nah, sekarang ayat yang berapa, Pak? 5 dulu. Sifat ya. Yang keempat ada di dalam surat Al-Baqarah 179. Ini banyak hafal ini. Walakum fil qisasi hayati ya ulil albab la'allakum tattaqun. Walakum, dan bagi kalian, fil qisasi, di dalam hukum qisas itu, hayatun, ada jaminan hidup. Wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Para jamaah, ayat ini unik. Yang diseru siapa? Ulul albab. Karena Allah ingin menjelaskan. Ini kalau dipahami orang yang kurang cerdas, agak sulit. Di dalam hukum qisas itu ada jaminan hidup. Loh, kenapa kok ada jaminan hidup? Gitu. Wahai ulul albab, wahai orang yang berakal, jika kalian itu supaya kalian bertakwa, la'allakum tattaqun, gitu ya. Kenapa di dalam hukum qisas itu ada jaminan hidup, gitu ya? Walakum ya ulil uqul, bagi kalian wahai orang-orang yang berakal, ya. Bima syaratu minal qisasi hayatun, terhadap apa yang aku syariatkan hukum qisas itu ada jaminan hidup. Wa itu hayatun li annahu man alima annahu idza qatala nafsan qutila biha yartadi wa yantazaru 'anil qatl. Kenapa kok bisa ada jaminan hidup? Karena kalau ada orang yang membunuh, hukumnya dibunuh. Maka ketika dia tahu kalau dia membunuh, hukumnya dibunuh, dia tidak akan berani membunuh. Kalau dia tidak berani membunuh, berarti menjaga nyawanya dia sendiri sekaligus menjaga nyawanya orang lain, karena orang lain tidak akan dibunuh. Disitulah maknanya walakum fil qisasi hayatun, bahwa di dalam hukum qisas itu ada jaminan hidup. Tidak mudah orang membunuh orang. Ini diterapkan tidak, Pak? Diterapkan tidak? Dosa enggak kalau tidak diterapkan? Dosa, karena hukumnya Coba nanti Al-Baqarah yang terakhir, surat yang terakhir, yaitu tentang puasa. Bunyinya apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul shiyam. Kalau qisas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Sama kan? Sama kan? Kalau Ramadan fardu ain, kalau qisas fardu kifayah, karena itu harus diterapkan. Yang mengadili harus penguasa atau negara, tidak boleh jamaah atau individu. Kalau ini nggak dilaksanakan, ya dosa semua, karena hukumnya fardu, tapi fardu kifayah. Jadi Bapak Ibu, saya beritahu, kita ini berdiam diri, diam saja, itu kewajiban-kewajiban tidak terlaksana, itu dosa juga, karena meninggalkan kewajiban. Itu namanya dosa kifayah. Dalam bahasa bisnis, dosa investasi. Saya pikir nggak ada dosa investasi, dosa kifayah. Fardu kifayah yang diwajibkan Allah tidak terlaksana, itu adalah dosa seluruh muslimin. Saya beritahu supaya kita merasa dosa dan minta ampun, dan supaya berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Karena takwa itu adalah seluruh. Jadi para jemaah,
Dari ayat Al-Baqarah 179 ini yang 178 itu punya yaulatina mantuba alaikum qisas sama dengan puasa. Maka ini adalah tanda waktunya habis ya. Pas ya. Pas. Ini adalah memberi informasi bahwa kita harus melaksanakan syariat ini secara totalitas. Dan yang terakhir adalah Al-Baqarah 183 yang sekarang kita lakukan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini puasa sudah banyak dibahas. Yang puasa itu bisa melahirkan takwa karena puasa itu dicegah dari hawa nafsunya, dicegah dari perutnya, dicegah dari syahwatnya. Dengan bisa mencegah perutnya dan syahwatnya, diharapkan bisa melaksanakan yang lain. Itu tafsir dari Mafatihul Ghaib yang saya baca. Jadi kalau betul-betul puasa, pasti puasanya benar, pasti bisa takwa karena bisa menjalankan perintah yang lain dan menjauhi yang lain. Karena puasa yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang haram, kan begitu. Mestinya setelah puasa bisa meninggalkan yang haram. Itu maknanya la'allakum tattaqun. Nah, jadi kalau 6 ayat ini kita pahami, 6 ayat ini bisa kita laksanakan, baik saya individu maupun kolektif, pasti akan terwujud takwa sebenar-benarnya takwa, yaitu Al-Imran 102, Samad Al-Baqarah 208, masuk Islam secara kafah, yaitu seluruh hukum dan syariatnya dilaksanakan. Karena waktunya habis, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang takwa, ikhlas menjalankan Islam ini, sehingga kita sampai mati dalam keadaan takwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ay tamassaku bidinil Islam hatta yudrikumul maut. Berpegang teguh pada agama Islam sehingga ketika ajal kita datang, kita dalam keadaan taat kepada Allah. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kurang. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.